Selamat datang rekan-rekan semuanya dalam SKM Conference tahun 2024. Teman-teman telah belajar dan akan belajar dengan materi-materi yang sangat menarik dari trainer dengan bidang keilmuan masing-masing. Kita telah mempelajari dan akan juga mempelajari terkait dengan telapak tangan sukses, profiling dengan feeling, self healing lewat menggambar, problem solving, mengolah stres, teknik belajar untuk anak, dan leadership. Dan kali ini rekan-rekan semua akan belajar tentang leadership. Apa sih sebenarnya leadership itu? Ada banyak orang mengatakan bahwa leadership itu adalah seni seorang leader atau seorang pemimpin dalam mencapai sebuah tujuan. Bagaimana seorang leader mempengaruhi personilnya, anggotanya dalam mencapai sebuah tujuan. Itu adalah leadership. Saya tidak ingin teman-teman berpanjang lebar terkait dengan masalah terminologi leadership. Ya paling tidak kalau kita bicara soal leadership, soal kepemimpinan, paling tidak saya ingin mengatakan dua hal saja. Yang pertama adalah bagaimana mempengaruhi. Jadi kata leadership atau kepemimpinan adalah mempengaruhi, ya, mempengaruhi, seorang leader mempengaruhi anggotanya, ya, followernya dalam mencapai suatu tujuan, ya, mempengaruhi. Kata kuncinya mempengaruhi. Tetapi ada hal lain, ya, paling tidak di samping mempengaruhi adalah memberdayakan. Nah, ini aja ya terminologi leadership. Kalau kita bicara konteks kepemimpinan yang kita pelajari pada hari ini, ya, paling tidak dua kata itu, ya, mempengaruhi dan yang kedua adalah memberdayakan. Bagaimana seorang leader memberdayakan anggotanya sehingga tujuan yang hendak dicapai, visi misinya organisasi itu tercapai. Ya, itu mudahnya gitu. Nah, saya berharap di dalam materi kita tentang leadership ini, tentang kepemimpinan ini, saya sih pengen teman-teman semuanya ada yang bawa kertas nih ya, sama pensil ya atau pulpen ya. Karena saya ingin memberikan ini kuis. Sederhana kok, sederhana sekali. Ya, kuisnya ini ada 10 ya, pernyataan ya. Pernyataan ada 20 ya. Setiap satu pernyataan ada dua sub pernyataan ya. Satu nomor ada 2 pernyataan sehingga ada 20. Tinggal memilih aja teman-teman. Mana yang lebih cocok ya dengan teman-teman semuanya, ya. Mungkin saya kasih waktu berapa detik ya, mungkin mengambil pulpen ya, sama kertas untuk teman-teman kira-kira apa sih yang cocok dari 2 pernyataan ini, ya. Supaya lebih ini aja, lebih aplikatif ya, mudah nanti, oh ini bedanya, pemimpin dan ini bukan pemimpin. Jadi saya ingin membedakan 2 hal ya, apa sih leader dan manajer, ya. Bedanya seorang pemimpin dan seorang, manajer ya atau jabatan, ya kalau misalnya di sebuah instansi pemerintah ada katakanlah mulai dari menteri atau kepala lembaga ya, ada dirjen, direktur, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di sebuah organisasi perusahaan swasta ya, ada CEO ya, ada general manager, manajer dan seterusnya ya, seperti itu. Dan pemimpin. Nah, itu apa? Mungkin kita mulai ya, apa sih bedanya manajer dan leader ya? Saya bacakan ya, teman-teman semuanya. Ini tolong dipilih. Mana kira-kira yang cocok dengan eh, teman-teman semuanya, ya. Misalnya pernyataan yang pertama, ya, pernyataan yang pertama ada 2. 1A, Anda ini termasuk berkonsentrasi pada tugas ya, untuk menyelesaikannya, ya. Berkonsentrasi pada tugas untuk menyelesaikan, ya. Jadi Anda konsentrasi untuk menyelesaikan tugas, atau yang kedua, kalau Anda mendapatkan satu tugas, Anda bertanya, apakah itu tugas yang tepat? Nah, ini teman-teman seperti apa nih? Ya, Anda konsentrasi
menyelesaikan tugas-tugas, dan yang kedua adalah ya menyelesaikan, tetapi ada bertanya, kayaknya bukan hanya ini deh tugas saya itu, ya, tapi bisa lebih gitu ya. Nah, pernyataan yang kedua, kalau dalam sebuah komunitas, sebuah organisasi, ya Anda, teman-teman ini lebih cenderung membentuk pendapat diri sendiri, lalu mendengarkan orang lain. Atau sebaliknya, ya teman-teman semua itu lebih cenderung mendengarkan pendapat orang lain, ya, baru memilih pendapat diri. Ya, yang pertama membentuk pendapat sendiri nih, teman-teman semuanya ya. Atau teman-teman lebih cenderung mendengarkan orang lain. Ya, itu nomor 2. Nah, yang nomor 3, yang pertama, teman-teman lebih menghindari atau meminimalkan risiko, ya. Atau yang kedua, Anda adalah sosok yang mengambil risiko. Ya, mau meminimalkan risiko atau mengambil risiko. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, teman-teman tidak sabar untuk kemajuan yang mendesak. Rasanya kalau apa ya, selalu ingin gitu ya. Ya, nggak sabar, aku ingin membuat kemajuan-kemajuan. Atau yang kedua adalah buat kemajuan yang mantap menuju tujuan Anda. Ya, nggak sabaran untuk mencapai apa, capaian-capaian yang baru atau ya sudahlah membuat kemajuan yang mantap. Pelan-pelan begitu ya. Yang nomor 5, kalau dikasih tugas, lebih konsentrasi pada tugas. Atau menjalin hubungan. Ya, teman-teman lebih suka ya mengerjakan tugas, tetapi lebih suka lagi menjalin hubungan dengan orang lain. Yang keenam, khawatir tentang apa yang belum Anda capai atau bangga dengan apa yang telah dicapai. Ya, khawatir, ada kekhawatiran gitu. Ya. Ya, tapi yang kedua tidak khawatir, ya banggalah. Wah, aku sudah bisa begini, aku sudah mencapai jabatan manajer, oh aku sudah berhasil memproduksi sesuatu, sudah memasarkan sesuatu, sudah di tingkat nasional gitu ya. Atau khawatir, aku kok belum mencapai ini ya, produkku ya. Nah, seperti itu. Yang ketujuh, tunjukkan ketertarikan Anda tentang tugas untuk diri sendiri. Ya, teman-teman lebih suka menunjukkan ketertarikan ya tentang tugas untuk diri sendiri. Yang kedua, menunjukkan ketertarikan kita tentang suatu tugas. Jadi bangga, pamer ke orang-orang. Oh, aku bisa begini loh. Ya, saya sudah mencapai ini loh. Saya ingin lebih lagi. Atau ya sudah, capaian-capaian itu hanya untuk diri sendiri saja. Yang kedua, teman-teman suka membuat petualangan. Selalu aja mencari terobosan-terobosan itu. Atau ya buat rencana yang bisa kita kendalikan. Ya, buat perencanaan ya untuk mencapai sesuatu hal. Ya, tapi yang satu tadi itu berpetualangan. Ya, selalu ingin apa? Memberikan gagasan, ide untuk membuat sesuatu yang lebih ya. Memberikan manfaat buat banyak orang dan sebagainya. Ada aja idenya itu. Yang kesembilan, simpan sudut pandang untuk diri sendiri atau teman-teman sering menghabiskan waktu untuk membujuk orang untuk mengambil sudut pandang teman-teman semuanya. Nah, membujuk dalam arti positif ya. Misalnya punya ide, gagasan, sampaikan kepada rekan-rekan yang lain gitu. Aku punya ide ini loh. Ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang luar biasa, yang mulia. Atau Anda cukup menyimpan aja. Saya punya ide tapi ya sudah saya simpan itu untuk diri sendiri. Yang terakhir nih teman-teman semuanya. Sering mengejutkan orang. Ya, mengejutkan orang itu bukan wah begitu ya. Tapi dengan ide gagasan tadi itu mengejutkan. Ini luar biasa ini si fulan ini ya. Capaian-capaiannya, ide-idenya seperti itu ya. Atau jarang mengejutkan orang gitu ya. Karena biasa-biasa saja gitu ya, landai gitu ya. Seperti itu.
Nah, ini tolong dijawab ya teman-teman semuanya, lebih cocok atau pas yang mana nih? Dari setiap nomor tadi, nomor 1 sampai 10 tadi itu, 2 pernyataan tadi itu lebih lebih pas mana? Ya. Nah, nanti ya Anda skor, ya ini slide berikutnya ini ada scoring ya. Tapi nggak usah masalah ya, nggak usah masalah jawaban baik itu, 1A atau 1B, 2A, 2B dan seterusnya, itu sama baiknya kok, sama baiknya. Ya, tidak usah bergejala itu nilainya rendah, itu jelek, tidak, ya. Berarti sebenarnya teman-teman semuanya itu lebih cenderung ya menjadi sosok manajer ya, bukan sosok leader, ya. Tapi leader dan manajer ya sama-sama bagusnya, ya sama-sama bagusnya. Tetapi kalau Anda ingin leadership lebih bagus lagi, ya tinggal diasah saja, ya. Ini merupakan sebuah survei ya, ada di dalam sebuah buku leadership tentang ini. Paling tidak supaya kita memahami apa sih bedanya seorang pemimpin dan seorang manajer, ya. Kalau skor teman-teman semuanya bisa mencapai 18 ya, lebih besar sama dengan 18, berarti teman-teman semuanya ini, nyaman ya, kepemimpinannya cukup bagus ya, boleh saya katakan sangat bagus. 13 sampai 17 memiliki perasaan untuk kepemimpinan ya, udah lumayan, cukup lah. Tetapi perlu berjuang dan mengasah area kelemahan. Ya tinggal diasah aja teman-teman, ya. Terus yang terakhir kalau lebih kecil 12, lebih suka mengelola daripada memimpin. Ya seorang manajer itu kan dalam sebuah organisasi, ya diberikan tugas A ya dikerjakan A itu dengan maksimal. Bukan tidak bagus ya, artinya manajer itu dia bisa me-manage itu untuk organisasi. Ya. Satu contoh kenapa kok misalnya nomor 5 dikatakan lebih berkonsentrasi pada hubungan dengan orang lain, ya itu skornya lebih tinggi dibanding lebih berkonsentrasi pada tugas. Ini kan satu contoh. Seorang leader itu dalam bekerja, dia selalu menjalin hubungan dengan orang lain. Dia selesaikan pekerjaannya dengan baik, tetapi menjaga networking. Ya, bagaimana kita memotivasi orang lain, bagaimana kita saling sharing, komunikasi yang dijalankan itu baik, ya. Itu maksudnya. Tetapi diberikan tugas mengerjakan selesai, ya, tepat waktu bahkan cepat, ya itu dilakukan oleh seorang manajer, itu bagus, luar biasa. Tetapi seorang leader, ya, dia mengerjakan pekerjaan tepat waktu, bahkan bisa cepat, tetapi dalam rangka mencapai tugasnya tadi itu, ya, proses yang dilakukan itu luar biasa. Komunikasi yang dijalankan. Mungkin seorang manajer tadi cepat, tetapi tidak menjaga hubungan misalnya, ya. Ya katakanlah uring-uringan, ayo cepat dan lain sebagainya. Yang penting pekerjaan selesai, tepat waktu, bahkan cepat gitu. Tetapi menjaga hubungan kurang bagus. Tapi seorang leader, dia selalu menjaga hubungan. Tepat waktu, bahkan cepat, tetapi menjaga hubungan. Komunikasi yang dijalankan itu bagus. Ya, dengan bawahan dia selalu mengedukasi, selalu memberikan motivasi. Itulah tugas seorang leader. Mengambil risiko. Wow, itu tugasnya seorang leader. Ya, take risk ya, mengambil sebuah risiko. Misalnya ada sebuah proyek, ide-ide gagasannya, ya nggak takut yang namanya gagal. Itu adalah seorang leader. Dan ide-idenya selalu brilian dan selalu mengejutkan orang. Kok bisa ya punya ide semacam itu, ya kan? Ya, idenya selalu ada lompatan-lompatan, ya, ada kreativitas di sana, ya, tidak linier. Nah, itulah tugas seorang leader atau bedanya manajer dan leader. Nah, slide berikutnya saya ingin menunjukkan, saya ingin menyimpulkan sebenarnya. Jadi leadership itu adalah aksi, ya. Leadership itu bukan posisi. Leadership itu adalah sebuah aksi. Ya, aksi apa saja, ya. Kalau lihat dari pernyataan-pernyataan yang di atas tadi, ya, aksinya apa? Membuat ide, gagasan, ya, yang mengejutkan orang banyak dengan ide-idenya tadi itu. Itu adalah
action yang dilakukan oleh seorang leader. Ya, memotivasi ya rekan kerjanya, entah itu saya katakan tadi ya, leader itu di samping mempengaruhi kan memberdayakan ya. Ya, memberdayakan. Memberdayakan siapa? Ya orang di sekitarnya. Entah itu bawahannya, entah itu orang yang selevel, entah itu atasannya, ya selalu memberikan komunikasi yang luar biasa ya dengan orang-orang yang di sekitarnya. Sehingga kesimpulannya adalah leadership itu action. Ya. Leadership itu bukan posisi. Dia bukan sebuah jabatan ya, bukan jabatan formal ya. Itu leader. Ya. Manager, CEO ya, itu jabatan, ya kan? Kalau leader ya itu ya bisa dikatakan sifat dari seorang manajer tadi itu. Sifat dari CEO, ya kan? CEO yang leader, manakala CEO tadi itu memberdayakan, ya, motivasi, komunikasi yang dijalankan baik, ya, orang senang, ya, berada di dekat seorang CEO itu, wah, maka CEO itu adalah CEO yang leader. Seorang manajer yang leader, manakala manajer tadi itu memberdayakan semuanya. Idenya brilian, mengejutkan, mengambil risiko, iya, seperti itu. Ya. Komunikasi yang dijalankan bagus, selalu memotivasi. Ya. Selalu ada saja kejutan-kejutan, ide-ide brilian. Gitu. Ya. Selalu memberikan manfaat banyak orang. Tidak hanya menyelesaikan tugas tadi, tetapi itu tadi, lebih dari itu. Nah, itu adalah leader. Sehingga bicara leader bukan sebuah posisi, tapi aksi yang dijalankan tadi itu. Yang take risk, yang dapat pekerjaan, nampaknya pekerjaannya bukan hanya A. Saya mengerjakan A, tapi kayak ini organisasi saya ini bisa melakukan A, B, C, D, seterusnya begitu. Kalau Anda di level pelaksana, ya, atau di level middle misalnya, diberikan tugas oleh atasan gitu ya, A, Anda menyelesaikan. Tapi Anda punya ide gagasan yang lain. Maaf, CEO, manajer, nampaknya ini kita bisa membuat sebuah terobosan-terobosan organisasi ini. Ini akan produktivitas kita akan meningkat, kinerja kita akan melesat. Jadi tidak hanya mengerjakan tugas itu saja, tetapi malah justru bisa memberikan masukan. Ya. Dan kita selalu ingin memberikan pendapat, walaupun sambil mendengarkan ya. Kita ini diberi telinga dua ini untuk supaya mulut satu ya supaya mendengarkan. Tetapi kita sesungguhnya punya ide dan gagasan gitu. Ya. Boleh kita memang mendengarkan dulu ya, tapi kita mau punya ide. Tidak terus hanyut dengan pendapat orang. Tapi kita bisa menyampaikan ide itu tadi. Walaupun seorang leader itu harus mendengarkan. Ya, kita nggak boleh jadi mentang-mentang jadi pimpinan gitu ya, atau orang tertinggi, top manager dari sebuah top manajemen dari sebuah organisasi. Lantas kita tidak mau mendengarkan bawahnya karena kita sudah di posisi atas, ya. Katakanlah gelarnya juga berentet, pengalamannya juga kemana-mana gitu ya. Ya kita pun tetap harus seorang leader ya terus mendengarkan. Nah, nanti teman-teman semuanya coba dilihat ya skornya dapat berapa ya. Skornya dapat berapa. Tapi kalau misalnya dapat skor di bawah 12 ya tinggal diasah saja. Ya, diasah aja mungkin juga bisa direnungkan itu yang 10 pernyataan tadi itu ya. Mungkin siapa tahu mungkin teman-teman nggak paham dengan kalimat itu, coba direnungkan ya, coba dihayati, diresapi ya. Kira-kira, oh saya memang ini ya, saya take risk kok, saya orangnya mengambil risiko, seperti itu ya. Itu bisa diulang-ulang, dipelajari. Nah, dari sini ya semoga kita sudah memahami ya, pertama leader itu adalah mempengaruhi tadi ya, yang kedua memberdayakan ya,
dan bedanya leader dan manajer itu apa, seperti itu. Nah, ini saya membuat ini ya, teman-teman semuanya, ada segitiga ya. Saya merasakan ya, dulu saya di posisi bawah ya, posisi pelaksana dari sebuah organisasi ya, di bawah gitu. Coba kita, apa ya, mungkin teman-teman bisa sharing ya nanti ya. Pada saat kita posisi di bawah, itu rasanya gimana sih teman-teman semuanya? Kita kalau punya ide itu rasanya sulit ya, apa memberikan ide gagasan ke atasan itu rasanya sulit, nggak enak jadi bawahan itu gitu kan. Saya sebenarnya punya gagasan tapi sering gagal gitu ya. Padahal kalau dari sisi pendidikan ya mungkin kita bisa merasakan kayaknya pendidikan saya itu dengan bidang itu sebenarnya pas gitu kan, bahkan lebih pas. Malah bos saya itu malah nggak nggak ngerti sebenarnya kenapa ide saya itu ah, selalu apa tuh, dipatahkan begitu ya. Rasanya kan begitu ya. Sering kalau di posisi-posisi pelaksana itu seperti itu gitu ya. Sudah ilmunya kita punya gitu ya. Ya, apalagi anak sekarang, kita ini masih muda, kekinian, ya tahulah mana-mana informasi, gadget kita itu selalu bawa gitu ya. Ada AI, kita bisa dapat informasi apa, dari kebutuhan apa, sebuah organisasi. Tetapi saya sampaikan kepada atasan kok nggak diterima, dipatahkan. Ya, ya ini konteksnya kan seorang leader tadi itu kan kita jangan berpikiran leader itu selalu di atas gitu ya. Ya, kalau terminologi leadership atau kepemimpinan itu mempengaruhi, ya, memberdayakan, pada dasarnya orang yang berada di bawah itu kan juga bisa mempengaruhi. Tetapi tidak mudah, ya, ya. Cerita-cerita ini nggak mudah, ya. Mungkin teman-teman bisa cerita ya, bisa sharing. Rasanya tidak enak, tidak apa ya, punya gagasan selalu patah, nggak sampai ya dijalankan oleh sebuah organisasi karena posisi kita di bawah gitu. Ya. Nah, ini istilahnya adalah leader itu bisa memimpin ke atas ya, dari 3 ke 1 ya, memimpin ke atas. Ya, kalau ini satu kan biasanya orang berpikir bahwa leader itu kan dari atas gitu ya, terus ke bawah. Saya mau cerita saya balik ya. Saya balik pengalaman saya, ya mungkin teman-teman ya, di usianya mungkin posisinya juga masih di bawah nih ya. Ya, merasakan bagaimana betapa susahnya kita mempengaruhi ke atas gitu ya, mempengaruhi manajer, mempengaruhi CEO. Wah, buru-buru ketemu CEO gitu kan. Seperti itu ya. Ya, susah. Ya. Pada saat di bawah, rasanya kepingin kita ke atas. Nampaknya kalau kita posisi di atas itu mudah untuk mempengaruhi, mudah untuk mencapai tujuan organisasi, mudah untuk mencapai, melaksanakan gagasan ide, seperti itu ya. Tetapi begitu kita di posisi tengah, ya, manajer nih, ternyata di posisi tengah itu teman-teman semuanya, ya, ada orang yang selevel dengan kita, ya, manajer sesama manajer, ada orang tentunya yang berada di bawah kita. Tetapi seorang manajer juga punya atasan. Ternyata jadi manajer itu juga nggak mudah. Ya, memang nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh sebuah organisasi, oleh perusahaan, ya, oleh lembaga, tetapi nggak mudah. Bagaimana mempengaruhi, bawahan ya, meminta bawahan supaya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sebuah organisasi, ternyata sulit. Di posisi kita manajer, ya, itu nggak mudah juga mempengaruhi yang di bawah. Kita punya pengalaman yang lebih ya, yang di bawah itu nggak kurang pengalamannya, kita ajak untuk melaksanakan itu tidak sampai. Belum lagi kalau kita di posisi tengah nih, ya antara CEO atau general manager ya dengan manager dan di bawahnya ada staff, ada pelaksana, kita posisi di tengah. Ya,
antara kepentingan bawah dan atas. Ini bagaimana kita mengkomunikasikan ini? Kalau ngikutin atas itu bawah kegecet, malah kita dianggap gak berpihak, ya. Ngikutin di bawah, wah kena semprot sama yang atas itu. Belum lagi dengan sesama manajer, sama-sama bersaing ya, kadang-kadang wah rekan manajer yang di ruangan sebelah misalnya, seperti itu ya, yang sama-sama selevel, ya, ingin saling menunjukkan. Nah, ada persoalan lagi itu. Pengen naik ke atas lagi, paling top manajemen. Ya, ternyata nggak mudah. Mempengaruhi yang bawah untuk mengajak, ya, mencapai satu tujuan organisasi ternyata nggak mudah. Ya, perlu pembinaan, perlu dikasih pengalaman, bagaimana membangun visi, misi, nilai-nilai dan sebagainya, seperti itu. Ya. Mengajak orang lain untuk melaksanakan visi, misi itu bukan sebuah hal yang mudah. Seperti itu. Akhirnya apa? Dari pengalaman yang saya alami, ya, belajar, ya, dari buku-buku, berbagai macam buku, akhirnya saya ketemukan satu hal, yang namanya memimpin masuk ke dalam diri sendiri atau self leadership, kepemimpinan diri. Itu yang membuat kita tidak gelisah, membuat kita itu tenang apabila kita bisa memimpin diri sendiri yang bagus. Inilah yang namanya self leadership. Lead in. Nah, teman-teman, saya menulis sebuah buku ya. Memang tulisan ini terkait dengan kebencanaan, ya, kepemimpinan kolaboratif pada tanggap darurat bencana. Ya, satu contoh ya, di kepemimpinan emergency response ya, kedaruratan ini perlu kita pelajari ya. Manakala Anda bekerja di sebuah swasta ya, atau Anda pemilik sebuah perusahaan ya, hakikat sekarang ini juga kedaruratan ya. Era sekarang era darurat. VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ya. Ini saya menulis ya, di bab 7 itu malah justru saya tulis pertama-tama kepemimpinan diri. Kenapa kepemimpinan diri nggak saya tulis di bab 1 gitu ya kan? Tapi malah justru di bab 7. Seperti itu. Ya, memang saya sengaja. Ya, saya ajak orang untuk melihat bab 1 itu apa itu, bab 2, bab 3 ini bicara soal bagaimana interaksi antara diri kita dengan orang lain itu. Tetapi itu tidak mudah menjalin komunikasi yang tadi itu. Mempengaruhi ke atas, ke bawah, ke samping itu. Ternyata supaya kita itu ya bahagia terus ya, itu supaya self leadership ya, seperti itu. Ya, kepemimpinan diri, ya. Nah, ini bagaimana kepemimpinan diri yang bagus. Nanti kita akan masuk ya tentang sadar diri. Ya, sadar diri, siapa kita, dari mana kita, dan mau kemana. Ya, ini caranya adalah mindfulness. Ya, saya berharap setelah kita ada pembelajaran ya yang singkat ini dan saya bisa menyampaikan pada kesempatan ini ya training secara gratis ya dari beberapa trainer ini, paling enggak teman-teman sudah memiliki ya sedikit memiliki pemahaman lah untuk kali ini terkait dengan leadership ya. Nanti selanjutnya akan saya kupas ya, ya mungkin bisa mengikuti training-training yang dilakukan oleh yayasan saya ya, Yayasan Omah Kolaborasi untuk training leadership ini. Nah, apa itu kesadaran diri? Ya, kesadaran diri adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai, dan dampaknya pada orang lain, serta perhatian terus-menerus terhadap batin seseorang, merefleksi diri, pikiran mengamati, dan menggali pengalaman termasuk emosi. Ini tulisan seorang ahli, ya, orang Amerika, kecerdasan emosional, namanya Daniel Goleman. Nah, itu tadi apa itu satu apa ya pendapat dari seorang pakar ya tentang kecerdasan emosional ya, Daniel Goleman, tentang apa itu kesadaran diri. Jadi untuk masuk
ke kepemimpinan diri tadi, ya teman-teman semuanya, kita harus memiliki self awareness, ya, sadar diri, kesadaran diri, ya. Ya paling mudahnya sadar diri itu siapa sih aku ini, ya, dari mana aku ini, ya, sekarang ini sedang di mana ini, dan apa tugasku di sini ya, dan mau kemana. Nah, itu yang perlu diasah, ya. Ini nanti ada pelatihan-pelatihannya bagaimana mengasah itu. Nah, ini ada tulisan yang menarik ini ya. Sesungguhnya diri kita yang sungguhnya siapa sih? Ya, ini sebuah tulisan dari Imam Al-Ghazali, ya, hati yang halus itulah hakikat manusia. Ya, hakikatnya manusia itu adalah hati yang halus. Diri kita yang sejati bukanlah jasad dengan segala dinamika psikis maupun psikologisnya. Bukan badan ini, bukan perasaan ini, bukan pikiran ini, ya. Diri kita yang sejati adalah nafsu, jiwa yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, saya berharap teman-teman semuanya, ini ada satu slide ya, penutup. Semoga kita menjadi seorang leader ya yang luar biasa, paling tidak ada satu pemahaman tentang leadership dan khususnya adalah self leadership, kepemimpinan diri. Kita bangun kepemimpinan diri itu. Ya hakikatnya kita bukan pikiran, bukan badan ini, ya kita harus bangun kesadaran itu. Ini ada seorang penyair ya, penulis ya, Jalaluddin Rumi. The body is only an instrument for the spirit. Jangan puas dengan kisah-kisah tentang apa yang telah terjadi dengan orang lain. Simak mitos dirimu. Kenali dirimu, alami sendiri agar kau kenali Tuhanmu. Sekian, terima kasih. Salam dan semangat untuk semuanya. Semoga kita menjadi pribadi yang luar biasa. Jangan lupa, self leadership. Pemimpin adalah ia yang mampu melihat ke atas untuk mewujudkan mimpi, melihat ke samping untuk berinovasi, melihat ke bawah untuk menerima, dan melihat ke dalam untuk bermuhasabah. Sekian, terima kasih. Semoga memberikan manfaat.